Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Seorang raja, kerajaan Aram heran oleh karena setiap kali dia merencanakan penyerangan ke Israel selalu gagal. Karena selalu Raja Israel tahu. Dan hal itu membuat Raja Aram sangat marah dan bertanya, siapakah mata-mata Israel di antara kita? Seorang jenderalnya menginformasikan bahwa tak satu pun mata-mata dari antara mereka. Melainkan dia katakan ada Elisa, seorang nabi yang tahu semua yang akan mereka lakukan. Dia bahkan tahu apa yang Raja Aram katakan di kamar tidurnya. Dan selalu mengabarkan Raja Israel terhadap rencana-rencana jahat Aram. Singkatnya Raja Aram memutuskan untuk menangkap Elisa. Satu pasukan besar pun dikirim ke Dotan, kota tempat Elisa tinggal, untuk menangkap Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17 diceritakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Wow, tiba-tiba hamba Elisa punya kemampuan untuk melihat yang tidak dapat terlihat selama ini. Lalu Tuhan membuat pasukan Aram itu buta dan menjadi tak berdaya. Elisa memimpin pasukan musuh yang buta sampai ke Raja Israel. Raja Israel pun bertanya, haruskah aku membunuh mereka? Tidak, jawab Elisa, oleh karena memikirkan kasih karunia Allah. Beri mereka makan, lalu kirim mereka pulang. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi seperti Elisa? Agar dapat melihat penyertaan sorga yang tidak dapat dilihat. Banyak orang di zaman sekarang ini menolak untuk percaya kepada Tuhan. Oleh karena mereka tidak dapat melihat Tuhan ataupun merasakan kuasa-Nya. Banyak juga orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika persoalan hidup datang, mereka menjadi lemah iman dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Oleh karena mereka tidak dapat melihat Tuhan ataupun kuasa-Nya. Saudara, kita harus melatih mata iman kita. Kita harus melatih indera iman kita. Agar kita dapat melihat keberadaan dan penyertaan Tuhan. Jelas kehidupan di dunia ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Tetapi lihat Musa, dia berhasil menghadapi banyak kesusahan, bahkan membawa jutaan umat Tuhan dari penjajahan Mesir. Bagaimana caranya? Ibrani 11 ayat 27 ceritakan. Dengan iman, ia meninggalkan Mesir. Tidak takut akan murka raja. Karena ia bertekun seperti melihat Dia yang tidak terlihat. Saudara, mata iman kita bertumbuh atas bukti janji Tuhan dan nubuatan firman Tuhan yang digenapi. Ada banyak bukti, misalkan bukti alam ciptaan Tuhan. Coba bayangkan kalau jarak bumi dan matahari berubah-ubah. Kehidupan di bumi ini akan musnah karena terbakar ataupun karena membeku. Berikutnya, bukti pemeliharaan dan kepedulian Tuhan bagi umatnya di dalam sejarah. Ataupun secara pribadi kita. Ataupun secara kelompok jemaat umat Tuhan. Berikutnya, bukti kasih Tuhan bagi kita di dalam inkarnasi Yesus. Yaitu ketika Allah menjadi manusia dan berjalan bersama kita serta mati menggantikan kita. Berikutnya, bukti di dalam kebangkitan Kristus.
Itu adalah kemenangan sorga atas kejahatan, atas dosa, penderitaan, dan kematian. Saudara, marilah kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Latih mata iman kita. Latih indera iman kita. Karena Tuhan telah menyediakan kepada kita begitu banyak landasan yang memampukan kita untuk melihat Tuhan dan merasakan sorga yang tidak dapat dilihat. Itu keren.